program pengungkapan sukarela akan berakhir beberapa hari lagi. Ingin tahu lebih banyak tentang PPS? Ayo kita ikuti Spekotek episode 1. Jadi sekarang kita mau ngobrol apa nih di podcast edisi pertama kita? Nah, Mbak Linda ini yang lagi hot-hotnya sekarang ini. Wih, masih hot ya? Kan sudah. Oh, ini lagi hot banget ini Mbak Linda. Ini apa? Hitung mundur 8 hari sebelum Iya, batas 8 akhir. hari sebelum Countdown. Program pengungkapan sukarela. Nah, PPS jadi, guys, PPS. PPS ya. Jadi PPS, kawan-kawan pajak saat ini kan hitung mundur. Hitung mundur. Sudah Jadi, tinggal hitungan hari. 8 hari lagi itu batas akhir pengungkapan Program pengungkapan sukarela. Jadi kalau yang masih ragu, aduh, gimana itu ya? Gimana harusnya ya nggak ragu. Sudah dari Januari ya? Iya, karena ini kalau masih ragu juga. Iya, kalau sudah lewat ini nanti bakal menyesal pasti. Menyesal. Iya. Mungkin makanya kita buat podcast ini kan, biar pada ikutan nih, biar mengalah Iya, lagi kan betul. kawan pajak gitu. Ya, ini kami ingin selain untuk memberikan pengetahuan lebih tentang program pengungkapan sukarela, juga sebagai untuk biar meyakinkan lagi untuk pada kawan-kawan pajak untuk Yang masih mengikuti- ragu ikut yang masih PPS, ragu. ya. Tapi abis tonton ini langsung buru-buru ya langsung. langsung ikut SPH, Iya, langsung PPH-nya langsung dibuat gitu kan. Iya. Langsung bayar. Mungkin ada yang sudah bayar mungkin dari kemarin cuma belum ikut PPH nih SPH-nya. Tuh, bisa juga sih kayak Iya, bisa masih juga. ragu tadi, masih ragu. Benar. Ya, tapi tadi karena jangan sampai di ujung-ujung. Nah, takutnya nanti kalau sudah di Tapi ini sudah di ujung-ujung. ujung. Iya, yang lebih ke ujung lagi. Kalau lebih ke ujung lagi nanti takutnya lupa, bisa Benar. ada masalah teknis dan lain-lain lah ya. Betul, Yang, betul. Jadi Ya. sebaiknya Oke. Sekarang kayaknya mending kita kasih tahu dulu ya PPS itu apa. Apa sih PPS itu? Dari tadi ngobrolnya PPS. Apa sih PPS itu? nah, itu gimana? Tahu deh. Jadi PPS itu atau program pengungkapan sukarela ya. Jadi program pengungkapan sukarela itu adalah sebuah program bisa dibilang Program DJP ya, pemerintah, program DJP. pemerintah melalui Kementerian Keuangan melalui DJP Ya. itu merupakan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan kewajiban pajakannya yang belum atau kurang dilaporkan melalui dasarnya pengungkapan harta. Ya, harta ya. Tahu deh ya. Jadi basisnya adalah harta. Hmm. Harta yang belum atau kurang dilaporkan. Itu bisa ikut ke PPS ini. Berarti harta apa saja ya? Maksudnya Harta ya? apa saja Harta bisa. apa saja ya? Yang dimiliki yang pastinya Yang ya. dimiliki benar, yang dimiliki memang tapi memang dia beneficial ownernya gitu. Walaupun atas nama orang lain itu boleh juga PPS ini. Itu cutnya yang dimiliki kapan gitu maksudnya? Itu ya jadi pokoknya masih dimiliki sampai dengan akhir tahun 2020. Akhir Kalau tahun misalnya 2020. untuk kebijakan 2 ya. Ya, Kalau ya. kalau untuk ada kebijakannya ya? ada PPS-nya ya PPS ini ada dibagi 2 kebijakan. Itu mungkin dijelaskan Kebijakan. oleh Kak Romi kali gitu kan. Ya, memang kalau untuk PPS ya, program pengungkapan sukarela ini bagi atas 2 kebijakan, kebijakan 1 dan kebijakan 2. Untuk kebijakan 1 ini kawan-kawan pajak, jadi untuk apabila ada badan usaha atau orang pribadi yang telah mengikuti program tax amnesty ya, di tax tahun amnesty. 2016-2017 yang lalu, itu apabila sudah mengikuti tax amnesty tapi ada harta yang lupa, kurang atau belum diungkapkan pada saat tax amnesty, itu kalau bisa diikutkan, bisa dilaporkan lagi, diungkapkan lagi secara sukarela pada program pengungkapan sukarela ini. Kebijakan satu ya? Kebijakan satu. Kebijakan 1 ya. Ada berapa tadi kebijakan 2 ya? Dua. Kebijakannya. Kebijakan 1 untuk yang sudah ikut TA ya. Sudah ikut maksudnya. TA. Yang ikut TA. Jadi kalau yang belum ikut TA itu nggak bisa ikut kebijakan 1. Satu. Oke. Bisa ikutnya di kebijakan 2. Kebijakan 2. Jadi kebijakan 2 ini itu hanya khusus untuk orang pribadi saja. Jadi orang pribadi yang memiliki penghasilan atau harta pada jangka waktu 2016 sampai dengan 2020, 5 tahun ya, 16, 17, 18, 19, 20, tapi belum dilaporkan di SPT tahunan 2020. Jadi harta tersebut bisa diungkapkan, bisa diikutkan melalui program pengungkapan sukarela ini. Berarti 2 kebijakan, satunya tadi untuk yang peserta TA, baik untuk OP maupun badan, yang cut off hartanya di SPH ya, SPH TA ya. Iya.
perolehannya dari 2015 ke belakang. Kemudian untuk yang kebijakan 2 yaitu khusus untuk wajib pajak orang pribadi dengan harta yang diperoleh dari tahun 2016 sampai dengan 2020 yang belum dilaporkan pada SPT tahun pajak 2020 gitu ya Mas Roni ya. Itu kebijakan-kebijakan. Syaratnya dulu, kalau mau ikut PPS apa semuanya bisa ikut? Apa kalau belum punya NPWP dia bisa ikut PPS nggak? Nah, bagaimana itu KUD? Jadi memang ada syarat umumnya ya, syarat utama ya, syarat ya. umum itu yang harus dipenuhi ya. Namanya kan ini sebuah program gitu ya. Jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kawan pajak yang mau ikut PPS ini. Yang pertama tadi tentunya harus punya NPWP, Mbak. Kalau nggak punya NPWP, apa yang mau dilaporin gitu kan? Karena kan tadi dasarnya adalah harta-harta yang belum dilaporkan di dalam SPT tahunan. Kalau belum punya NPWP belum punya kewajiban ya. Betul, karena nggak ada kewajiban, jadi dia nggak akan bisa ikut PPS ini kalau belum punya NPWP. Dan tentunya dia harus juga kalau misalnya dia udah punya NPWP pertama ya, dia juga harus sudah lapor SPT tahunan tahun 2020. Benar. Ya, itu semua kebijakan ya Mas Ode ya? Iya, harus dilaporkan dulu SPT tahun 2020-nya. Jadi kalau belum harus dilaporkan terlebih dahulu. Baru dia bisa ikut PPS. Syarat yang paling umum ya, dua itu ya. NPWP kemudian kawan pajak juga sudah harus menyampaikan SPT tahunan tahun pajak 2020 gitu ya. Dan untuk kebijakan 2 khusus itu kalau misalnya ada yang mengajukan permohonan upaya hukum gitu ya terhadap DJP baik penghapusan sanksi, pengurangan sanksi, keberatan dan lain-lain itu harus dicabut dulu semua upaya hukumnya. Kalau misalkan ada ya, kalau misalkan ada yang mengajukan itu harus dicabut dulu. Nah dan tentunya terakhir namanya ini kan program pengungkapan sukarela ya, jadi nggak cuma mengungkap tapi juga harus ada dibayar itu hartanya. Ditebus. Dibayar penyetor PPh finalnya. Terus syarat akhirnya adalah penyetoran atau membayar PPh finalnya kayak gitu. Dan juga ada syarat-syaratnya juga nih. Yang lainnya syarat-syarat lebih umumnya itu tidak sedang diperiksa. Oh, jadi jika sedang dilakukan pemeriksaan terhadap pajak itu tidak bisa mengikuti PPS. Tidak bisa ikut PPS. Jadi tidak sedang diperiksa atau dibuper untuk tahun pajak 2016 sampai dengan tahun 2020. Betul. Dan juga tidak sedang dalam proses penyidikan atau sedang diadili dalam tindak pidana dalam bidang perpajakan. Oh, jadi apabila dia sedang diperiksa atau sedang dalam proses buper juga dalam proses penyidikan untuk tahun pajak 2016 dan 2020, maka atas proses itu mungkin harus diselesaikan dulu ya. Betul. Baru bisa ikut ya mungkin ya. Tapi kalau memang sudah sampai batas akhir program pengungkapan sukarela dan proses pemeriksaan, proses penyidikannya dan bupernya belum selesai, maka dia tidak bisa mengikuti program PPS gitu ya. PPS-nya ya. Menarik juga ya program PPS ini. Kok masih ragu-ragu ya orang ikut PPS ya? Padahal ini sudah, kalau kita hitung dari tax amnesty, kayaknya ini kesempatan kedua ya. Yang pertama kan sudah tax amnesty, kemudian sekarang ada PPS. Tapi ngomong-ngomong soal harta, dari tadi kok harta yang jadi basis ya? Apa karena nyangkut kewajiban ya kali? Kewajiban mungkin perlu kita ulas juga ya, sahabat pajak semua ya. Untuk kewajiban memiliki NPWP itu kan adalah melaporkan SPT tahunan ya, salah satunya, di mana yang harus dilaporkan pada SPT tahunan tersebut tidak hanya penghasilan yang didapatkan oleh wajib pajak, namun juga harta yang dimiliki dan juga hutang atau kewajiban yang masih harus dijalankan seperti itu. Nah, dalam hal pengisian SPT tahunan secara baik dan benar itu juga merupakan termasuk kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Itulah mengapa basis dari pengungkapan harta itu program PPS ini adalah harta. Karena harta itu bisa mencerminkan dari sisa penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Seperti itu ya. Terus sekarang tadi sudah pengertian udah ya kita ya? Iya. Apa syarat-syaratnya juga sudah ya? Apa nih? Tarif yang perlu dibahas. Salah satu yang paling menarik ini kita bahas tarif itu. Tarif ya, benar. Karena berapa sih yang harus dibayar ya? Harus dibayar berapa? Terus tarif ini juga kita bisa membandingkan antara kita ikut PPS atau kita tidak ikut PPS. Tidak ikut PPS. Kita bisa manfaatnya kita ya. bisa bandingkan dari tarifnya tadi. Nah, ini kalau untuk tarif ini dia untuk kebijakan 1 itu ada 3 tarif. Untuk kebijakan 2 juga ada 3 tarif. Oh, masing-masing punya 3 tarif. Masing-masing berbeda. Kebijakan 1 maupun kebijakan 2 sama-sama punya 3 tarif. Perlakuannya sama-sama juga. Ya, jadi kalau untuk harta yang dideklarasi ya, yang pertama untuk kebijakan 1,
kemudian harta yang ada di dalam negeri dan dibawa masuk ke Indonesia ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah harta yang diinvestasikan kembali ya. Sama ya itu ya, tinggal tarifnya berbeda-beda ya maksudnya. Untuk kebijakan satu tarifnya? Untuk kebijakan satu itu untuk yang harta yang kita deklarasikan tapi berada di luar negeri, itu tarifnya sebesar 11%. 11. Itu yang paling tinggi ya untuk kebijakan satu. Terus untuk yang kedua yang agak lebih rendah itu adalah harta yang kita ungkapkan tapi berada di dalam negeri, atau harta yang di luar negeri tetapi kita ungkapkan dan kita pindahkan ke dalam negeri. Ini yang paling umum ya, ini yang paling umum ya. Yang paling tengah paling umum ya biasanya. Untuk yang wajib pajak yang biasa yang memang berada di dalam negeri biasanya kita pakai tarif ini ya, yang tidak menginvestasikan ya. Atau kalau dia ada harta di luar negeri mau dipindahkan ke dalam negeri juga pakai tarif ini sebesar 8%. Untuk kebijakan satu tadi ya. Terus bisa lebih rendah lagi tarifnya menjadi 6% apabila harta yang ada di dalam negeri tadi atau harta yang di luar negeri dan dipindahkan ke dalam negeri itu diinvestasikan kembali. Ya, itu dapat tarif yang paling rendah itu sebesar 6%. 6% ya. Paling rendah memang karena memang banyak yang dikorbankan. Bukan dikorbankan ya. Banyak yang diinvestasikan kembali ya, memang memberi manfaat untuk yang lainnya juga. Benar sekali. Terus kalau untuk kebijakan 2 tarifnya kita sama ya tadi ya? Sama, ada yang 3 tarif. Deklarasikan, kemudian ada yang di dalam negeri dan juga ada yang diinvestasikan kembali ya. Oke, kalau tarif kedua, kebijakan kedua tarifnya kita di 18%. 8% itu yang paling tinggi yang ya. Paling tinggi ya. Itu yang 14%. Kemudian yang 12%. Sama tadi penjelasan tadi ya, dari luar negeri, dalam negeri sama yang diinvestasikan. Ya, jadi begitu kawan pajak di kebijakan 1 dan kedua, ini masing-masing punya 3 tarif dengan perlakuan yang sama. Tarif pertama itu lapisan paling tinggi adalah untuk harta yang hanya dideklarasikan, harta luar negeri yang dimiliki yang hanya dideklarasikan. Jadi kawan pajak hanya men-state punya harta, seandainya di Singapura, di luar negeri yang lainnya itu pakai tarif paling tinggi. Kemudian yang tarif kedua adalah harta yang berada di dalam negeri ataupun yang luar negeri yang dibawa masuk ke Indonesia. Itu yang akan memakai tarif yang kedua di masing-masing kebijakan ya, kebijakan 1 maupun kebijakan 2. Dan kemudian ada tarif yang paling rendah ya di masing-masing kebijakan, itu adalah untuk harta yang dimiliki dan diinvestasikan kembali yang sesuai dengan peraturan di sini ya. Yang di apa? SBN ya. Atau investasi atau renewable energy. Ya. Itu ada di kalau kebijakan pertama ada di 11, 8, dan 6%. Kemudian di kebijakan kedua ada di 18, 14, dan 12%. Apalagi nih Mas nih? Mungkin dari ini, tadi kan kita udah tahu tarifnya ya. Tarifnya, terus kalau kita mau ngitung tarif yang dikatakan tadi itu kan apa? Nilainya nilai ya, penentuan dasar pengenaan pajak itu apa gitu kalau di PPS ini. Harta apa saja yang bisa di PPS, berarti semua harta ya kita? Semua harta bisa kan kita PPS kan? Sekarang kita tinggal menentukan nilai harta itu sendiri berapa sih yang layak untuk dinilai di ikutan PPS seperti itu ya? Ya, jadi kalau misalnya ada beberapa jenis kelompok harta yang bisa di ikutan PPS ini, dan untuk dari nilainya sendiri, pengakuan nilainya, kalau misalkan uang tunai atau kas atau setara kas itu pasti pakai nilai nominalnya ya, pakai nilai nominal. Terus kalau misalnya rumah dan sejenisnya itu menggunakan NJOP-nya. Kalau NJOP, kalau kendaraan bermotor ya menggunakan NJKB. Ini kebijakan pertama ya maksudnya ya? Iya, kebijakan satu. Untuk kebijakan satu ini dia dibagi-bagi tadi. Tadi sampai kendaraan ya. Kendaraan itu pakai NJKB. Sementara kalau emas, perak dan logam mulia lainnya yang itu menggunakan nilai yang dipublikasikan oleh PT Antam. Oh, untuk emas ya? Untuk emas, logam mulia dan perak dan lain-lain itu menggunakan nilai yang dipublikasikan oleh PT Antam. Dan untuk yang punya saham, waran atau sejenisnya yang diperjualbelikan di PT Bursa Efek Indonesia itu menggunakan nilai yang dipublikasikan oleh PT BI tadi. PT BI. Jadi untuk kebijakan pertama ini penentuan nilainya di beberapa harta itu sudah diatur ya, aturannya seperti yang sudah dijelaskan sama Mas Ude tadi. Nah kemudian kalau untuk kebijakan kedua lebih simpel ya, lagi. Jadi dia cuma kas dan setara kas dan harta lainnya. Kalau misalkan kas dan setara kas sama dengan nilai nominal, tapi kalau untuk harta lain, untuk kebijakan 2 itu menggunakan penilaian wajib pajak sendiri. Lebih simpel lagi ya. Jadi wajib pajak bisa menilai sendiri seluruh aset yang mau diikut PPS sesuai dengan penilaian wajib pajak sendiri ya.
Jadi kita nggak ada intervensi di situ. Oh iya, karena kan ini apa konsepnya Sukarela. sukarela. Jadi seperti juga sistem perpajakan di Indonesia kan self assessment nih, kita tahu kan. Jadi dalam pelaporan pun ya wajib pajak melaporkan sendiri, menghitung sendiri dan menyetorkan sendiri kewajiban perpajakannya. Jadi di PPS pun kita ikut self assessment ya di sini ya. Oh iya, kalau kita ikut PPS ini menghitungnya apa langsung dari nilai yang sudah ditentukan tadi, kemudian langsung dikalikan tarif yang sudah kita jelaskan tadi, atau ada perhitungan lagi Mas Ude? Nah, jadi kalau PPS itu dia menggunakan harta yang dipakai itu nilai harta bersihnya. Oh, nilai harta bersih. Ya, jadi ada jadi dikurang ya di situ ya. Betul, Sebelum jadi dikalikan nilai- tarif dia dikurang dulu. Jadi nilai Oke. harta bersih dikurangi dengan utang yang terkait dengan harta tersebut. Oke. Jadi kalau kalau misalkan untuk kebijakan satu itu yang bisa diakui untuk orang pribadi nilai utangnya sebesar 70% dan kalau untuk badan itu 50%. oh sama kayak undang-undang TA ya dia ya. Jadi contohnya misalkan dia ada beli rumah sekitar 200 juta gitu ya. Terus ada utangnya 100 juta. 100 juta ya. 100 juta yang bisa diakui jika orang pribadi hanya 70 juta saja yang bisa diakui. Jadi nilai harta bersihnya 200 dikurang 70 gitu kan, 130. Kalau untuk badan berarti 50% dari 100 juta. 100 juta. Berarti nilai harta bersihnya 200 dikurang 50 juta atau 150 juta. Oh, jadi nggak langsung nilai yang sudah kita tentukan, kemudian kita kalikan tarif, langsung Nggak, dari enggak ya. Jadi ada nilai pengurang gitu. Betul. Lebih Jadi enak kita lagi ya berarti benar, ya. jadi benar fair, berarti benar-benar nilai bersihnya. Nilai bersihnya. Dan kalau untuk kebijakan 2 bisa diakui seluruhnya utangnya. Oh, lebih Ya. bagus lagi ya Itu kebijakan kedua ya. 100% dari utangnya bisa diakui. Selama memang ada bukti-bukti pendukungnya. Betul. Iya, betul. Dan yang pasti nggak boleh melebihi nilai hartanya ya. Iya. Tapi siapa tahu kan kreditnya itu nilai pokok hutang ya berarti ya. Iya, Kan kadang nilai banyak pokok juga yang hutang. bertanya kan, soalnya kita kan kalau kredit di bank itu kan ada bunganya. Nah, sementara yang kita perhitungkan sebagai kurang adalah pokok hutangnya ya. Jadi tidak akan melebihi Betul. dari nilai harta itu sendiri. Seperti itu ya. Dan nilai pengurang apalagi nih kita nih. Contoh soal. Contoh. Contoh soal. Iya. Biar lebih wajib pajak tuh nggak cuman yang segar dengar aja. Untungnya apa sih sebetulnya ya? Iya. Ikut PPS nih apa sih? Kayaknya Manfaatnya iya, ya. manfaat yang diperoleh wajib pajak tuh apa sih? Seperti itu ya. Jadi manfaat keuntungan apabila kita ikut PPS sama kalau kita tidak ikut PPS bedanya Ya, apa sih gitu ya? Mungkin kita ilustrasikan ya. Jadi Iya. kan kalau sekarang itu di Direktorat Jenderal Pajak tuh sudah banyak sekali data yang diperoleh sama pengawas kita itu dari berbagai macam ini ya, dari berbagai macam sumber ya. sumber pihak. yang bekerja sama dengan kita ya gitu. Dari pihak DJP kita sekarang ada data IOI, ada data OJK ya, ada data ILAP juga ILAP, gitu iya. kan. Dan semuanya itu sudah ada di data pengawasan kita. Nah, jadi apabila ditemukan penghasilan nih kita anggap ya ada penghasilan yang ternyata belum dilaporkan atau harta yang belum dilaporkan tuh senilai 100 juta ya gitu ya. Nah, itu kemudian untungnya ikut PPS sama nggak untungnya ikut PPS itu apa gitu ya, biar bisa mungkin biar kawan pajak tuh bisa langsung oh iya untung banget gitu ya kalau ikut PPS gitu ya. Jadi seandainya kawan pajak itu ada data yang ditemukan dan belum dilaporkan ya, seandainya kita ambil contoh kemarin kawan pajak nih udah ikut TA ya, udah ikut TA Ya, di tahun kebijakan 2016. satu ya. Kemudian ternyata ada harta yang ditemukan yang belum diungkapkan di SPH waktu tax amnesty gitu ya, senilai 100 juta. Nah, sekarang kita hitung ya kawan pajak, gimana kalau kawan pajak ikut PPS dan kalau kawan pajak tidak ikut PPS. Jadi kita ungkapkan beserta sanksinya gitu ya. Coba kita hitung-hitung ya, kira-kira untung mana sih ikut PPS sama nggak ikut PPS ya, dari nilai 100 juta tadi ya gitu. Kalau dia ikut PPS berarti kita anggap hartanya ada di dalam negeri. Berarti untuk harta yang di dalam negeri kita kena tarif 8%. Iya. Nah, Dan nggak diinvestasikan gitu ya. nggak diinvestasikan, kita anggap ini nggak diinvestasikan ya. Deklarasi Jadi kita aja ya. ambil, ya kita ambil yang tarif yang paling agak tinggi lah gitu ya. Kita hitung sama yang paling agak tinggi lah dari PPS ya. Itu 8%. Berarti yang harus dibayar sama wajib pajak adalah Itu sebesar 8 juta. 8 juta ya, Jadi, 8 juta ya. Nah, jadi kalau dalam kondisi seperti itu wajib pajak ikut PPS, kawan pajak maka harus membayar 8 juta 8 sebagai juta. uang tebusannya Iya. tadi ya. Nah, sekarang gimana kalau kawan pajak itu gak ikut PPS? Dari data yang ditemukan 100 juta tadi, maka akan dikenakan tarif berapa sih? Gitu ya. Ya, jadi apabila Kalau ya, undang-undangnya jadi gimana Mas Romi? apabila ada wajib pajak tadi yang dia memilih untuk tidak ikut PPS,
Tapi padahal ada harta sebesar 100 juta yang belum dilaporkannya pada saat TA, dia akan dikenakan tarif sebesar 30%. 30%. 30%. Dari tarif aja udah jauh ya. Iya, dari 1,8%, 1,30%. Mesti dihitung, tambah lagi nggak ini hitungnya? Iya. Coba dihitung dulu Mas Romi. Iya, 30% tadi kan dapatnya, jadi dia harus dibayar 30 juta. 30 juta. Oke. Tapi belum, tidak sampai di situ saja kan? Karena ada lagi di Undang-Undang TA itu ada apabila wajib pajak dengan status seperti tadi tidak yang sebesar harta 100 juta tidak dilaporkannya, tidak diikutkan PPS, tidak diungkapkan, kurang diungkapkan lah ya. Dia akan selain kena tarif 30%, dia juga akan kena sanksi administrasi sampai dengan 200%. 200%. Jadi ya, dari pajak terutang ya. Dari pajak terutang. Jadi tadi pajak terutangnya sudah dihitung adalah 30 juta. rupiah. Jadi 200%-nya itu sebesar 60 juta. Iya. Nah, jadi yang harus dibayar totalnya itu sebesar 90 juta. 90 juta. 30 juta untuk pokok pajaknya dan kemudian 60 juta dari kenaikan 200% untuk sanksinya. Jadi yang harus dibayar adalah 90 juta. Dibandingkan kalau dia ikut PPS tadi dia hanya bayar sebesar 8 juta. Kalau Bang Palembang ngomong banyak sosoknya ini. Banyaknya kan. Jadi, udah kelihatan ya kayaknya. Iya. Baru kebijakan satu udah. Lanjut lagi apa ini? Contoh lagi. Nanti biar tambah yakin ya, baru baca gitu ya. Jangan ragu lagi karena waktunya sudah tinggal 8 hari lagi nih. Betul. Sudah 8 hari lagi nih. Dengan kita sudah ngasih contoh ini. Iya. Jadi harusnya Bapak Ibu kawan-kawan pajak di rumah ya, harusnya memang sudah tidak ada keraguan lagi ya. Tidak ada keraguan lagi untuk ikut PPS karena benar-benar sangat jauh perbedaannya antara Bapak Ibu ikut PPS dan tidak ikut PPS dengan pajak yang harus dibayar. Jadi malah jadi kayaknya jadi ragu untuk nggak ikut jadi kayaknya. Iya, harus seperti itu. Nggak ikut mudah-mudahan kan. Tahu gitu kan. Terus juga tadi sudah dikasih tahu sama Mbak Linda tadi kan kalau sudah kantor pajak ini sudah banyak data-data yang kita miliki ya. Iya. Jadi sebenarnya sudah nggak bisa lagi lah kawan-kawan pajak ini menyembunyikan atau tidak melaporkan hartanya karena sebenarnya harta itu sudah transparan semua. Jadi data-data dari mana, dari luar negeri, dari dalam negeri, harta-harta baik, harta di bank, harta investasi, tabungan, atau apapun itu properti sebenarnya sudah ada datanya semua di kami di kantor pajak. Jadi sebenarnya ini jadi kami ini sebenarnya tinggal mengungkapkan. Nah, teman kalau diungkapkannya dari kantor pajak, seperti tadi tarifnya bisa sampai 200% untuk sanksi administrasinya. Jadi pertama tadi untuk meyakinkan kawan-kawan pajak di rumah ya. Jadi sudah tidak bisa lagi untuk menyembunyikan harta. Yang kedua untuk tarifnya itu lebih tinggi apabila tidak mengikuti PPS. Jadi apabila ikut PPS itu mendapat tarif yang lebih rendah dan pajak yang dibayar jadi lebih rendah. Seperti itu. Untuk lihat mungkin karena ini ya, karena sistem kita juga self assessment kali ya. Makanya diberikan kesempatan seperti ini. Benar sekali. Misalnya official assessment kan langsung tembak aja langsung gitu kan. Cuman itu tadi ya, sayangnya kantor pajaknya dengan para wajib pajak itu kan. Jadi diberikan kesempatan sebagai rasa sayang tadi. Kesempatan kedua. Untuk yang sudah ikut TA ya. Iya. Nah, terus apalagi nih ini kayaknya kalau sudah selesai ngomong itu udah selesai aja, udah cepet-cepet aja, jangan nih kawan pajak udah cepet-cepet mau buat SPH nih. Ini kita harus ngingetin juga nih Mbak Linda, jangka waktunya selain batas terakhir kan. Jadi kalau untuk PPS ini kan jangka waktunya untuk penyampaian SPPH-nya atau surat pemberitahuan pengungkapan harta itu paling lambat 30 Juni tahun 2022 ya, itu batas terakhir ikut PPS. Dan juga setelah tadi kan ada salah satu tadi ya yang tarif itu yang 6, 8 dan 11 tadi gitu kan, atau 12, 14 dan 18 itu kan tadi ada yang berkomitmen untuk repatriasi dan juga komitmen untuk investasi gitu kan. Nah, itu pun ada jangka waktunya sendiri. Oh iya, betul. Ya, jadi kalau yang tadi sudah berkomitmen untuk merepatriasi harta yang ada di luar negeri tadi, itu harus sudah direpatriasi paling lama itu akhir September tahun ini 2022. Berarti sudah harus ada di Indonesia di akhir September 2022. Dan jika tadi sudah berkomitmen untuk investasi, itu paling lambat harus diinvestasikan hartanya ke dalam tadi SBN ya, atau hilirisasi atau renewable energy, itu paling lambat harus sudah diinvestasikan pada akhir September tahun 2023. 2023 ya. Betul, karena kalau misalkan tadi
setelah berkomitmen tapi ternyata tidak dipenuhi atau one prestasi dalam pemenuhan kewajiban setelah menyampaikan SLPH itu, maka akan ada sanksi tambahannya. Oh, ada sanksi tambahan itu lagi. Ada tarif ya. tambahannya gitu. Kalau tarif tambahannya itu jika tadi yang hanya deklarasi saja itu kena akan tambahan 3%. Tambahan lagi 3%. Tambahan lagi ya, 3%. karena one prestasi membawa Betul. hartanya masuk ke Indonesia. Betul. Tadi ya. Ya, karena dia deklarasikan tapi ternyata nggak ikut gitu kan. Ya. Nah, terus nggak dibayar gitu ya. Terus kemudian dia tadi yang berkomitmen untuk merepatriasi tetapi tidak direpatriasi, itu akan kena tarif 4% tambahannya. Oh, 4% 4%. tambahan. Dan kalau misalnya tadi yang berkomitmen untuk merepatriasi kemudian menginvestasikan, itu akan kena tambahan sebesar 6%. 6% ya, lebih besar. Betul, ya. iya. Karena memang dia sudah tadi sudah dapat tarif paling rendah ya. Iya. Kan yang untuk bawa masuk kemudian menginvestasikan dia sudah dapat tarif paling rendah. Betul. Kemudian kalau dia bangun prestasi jadi dia kena sanksi yang paling tinggi ya. Betul. Jadi ibaratnya kalau dia nggak nemuin satu janjinya itu 3%. 3%. Kalau ngomongin dua-duanya jadi 6%. 6%. Lebih ke Kemudian situ. begitu ya sanksi-sanksinya ya, Sanksi-sanksi jadi ya tambahannya. sanksinya. Jadi memang kalau yang ya memang harusnya kalau sudah berkomitmen ya dilaksanakan seperti itu ya. Dan memang nggak segera melaksanakan, mungkin untuk menjamin kepastian hukumnya diberikan batas waktu untuk repatriasi dan investasi. Ya. Jadi nggak kena PHP terus nih. Oh iya, dan itu pun tarifnya kalau misalnya diungkapkan oleh wajib pajak karena dia lupa. Oh. Kalau misalnya iya, diketahui oleh kita Iya. setelah dia itu akan lebih besar lagi. Kemudian sudah tadi syarat-syarat ini tarif sudah kita hitungin juga ya manfaatnya ya. Ya, manfaat. Nah sekarang kalau kita mau ikut PPS nih, ikut PPS itu kita harus gimana sih? Apa yang harus kita lakukan? Apa harus datang ke kantor pajak? Apa kita bisa ikut PPS itu secara mandiri dari rumah? Ya sebenarnya kalau untuk ikut PPS itu sudah sangat dimudahkan sekali ya Mbak Linda ya. Karena di mana saja itu kita bisa ikut PPS. Di mana saja? Di mana saja. Online jadi Online kita. benar. Oke. Jadi cukup wajib pajak apabila sudah memiliki e-fin dan sudah registrasi ke website djponline.pajak.go.id. Jadi sudah bisa mengikuti program buka sukarela. Jadi nanti masuk ada di websitenya di djponline.pajak.go.id itu ada di menu layanan. Di menu layanan tinggal masuk aja, itu ada menu PPS-nya. Tinggal di-download aja PDF-nya, sama seperti apabila Bapak Ibu ingin lapor SPT tahunan ya. Apabila Bapak Ibu sudah pernah lapor melalui e-form, itu sangat mirip. Tinggal download form PDF-nya, tinggal diisi harta, tinggal diisi hutang, nanti dia akan menghitung sendiri berapa tarifnya, berapa pajak yang harus dibayar. Jadi setelah Jadi dia ngitungin sendiri di aplikasi. ngitung sendiri. Jadi kewajibannya tinggal ngisi, masukin berapa harta nih yang mau diungkapkan. Terus diikuti dengan utang-utangnya mengikuti hal tersebut. Jadi memang sudah untuk pelaporan kita sudah DJP online semua ya Mas Romi? Sudah, jadi sangat dimudahkan sekali. Tinggal masukin harta, utang, nanti dapatlah berapa tarifnya dan berapa pajak yang harus dibayar. Billingnya pun sudah bisa langsung dari aplikasi. Langsung dari sana, jadi nggak mungkin salah setor ya. Kalau pakai billing dari aplikasi DJP online itu sendiri. Langsung kita klik buat billing, tinggal dibayar, tinggal otomatis verifikasi sudah bayar. Verifikasi sudah bayar. Verifikasi sudah bayar. Ini ngomong-ngomong Mas Ode sama Mas Romi, jangan-jangan sudah ikut PPS juga nih? Kayaknya lancar banget gitu ya, menjelaskan tahapan-tahapan Ya pembuatan kayaknya SPH ini KOD ini sudah pernah ikut PPS kayaknya. Gimana nih pengalamannya KOD? Pengalaman, testimoni dong, Iya. testimoni Mas Ode ikut PPS. Ya gampang banget sih. Ya. Pertama kan saya orang pajak. Cuma maksudnya terlepas dari itu gitu kan, memahami kayak misalkan seandainya orang awam pun gitu ya, melihat itu kan sudah mirip sekali seperti e-form gitu. E-form ya, kita lapor SPT seperti setiap tahun ya. Betul, dan malah lebih simpel karena dia cuma 2 halaman Mbak Linda. Oh iya. Dia cuma 2 halaman. Halaman pertama dia ngisi harta dan utangnya gitu kan, dan yang halaman keduanya itu summary-nya aja. Dan langsung buat billing di situ ya. Langsung Kalau buat billing kita di situ. DJP online SPT tahunan kan kita nggak buat billing di situ ya. Betul, iya. Oh. Itu bisa langsung ada klik generate billing yang otomatis gitu kan, langsung muncul, kita bayar otomatis, dan kita nggak perlu input NTPN lagi. Langsung terkonfirmasi Langsung tuh bayar. kita tinggal klik
verifikasi sudah bayar melalui yang billing Kode billing yang dibuat ya. Iya. Jadi kalau buat kode billingnya langsung dari aplikasi, kita langsung tinggal verifikasi Betul, saja. nggak perlu input NTPN lagi gitu kan. Kadang kan NTPN nggak kebaca tuh. Iya. Kalau kita rancu itu I apa L gitu kan. Iya. Kadang juga salah buat billing kan. Betul. Tapi bukan berarti nggak bisa buat billing dari tempat lain ya, gitu ya? Bukan berarti nggak bisa. Bisa ya. Cuma memang kemudahan kalau kita buat billing dari DJP online, kita langsung terverifikasi tanpa harus menginput NTPN gitu ya. Betul. Oh ya, dan tapi nggak usah khawatir kalau misalnya salah misalkan nominal gitu ya. Kalau salah nominal untuk yang masuk ke PPS tadi kan kode billingnya 4128 gitu ya. Kode akun pajaknya dengan kode jenis setoran 427 untuk kebijakan 1 atau 428 untuk kebijakan 2 gitu kan. Tapi kalau misalkan seandainya kelebihan, kawan pajak juga nggak perlu khawatir karena itu bisa dipindah bukukan. Oh. Kelebihannya Kalau tadi. Kelebihannya ya. Kelebihannya. Kirain tinggal tambah harta lagi atau yang Itu juga boleh gitu. Cuma kalau seandainya kelebihan itu bisa dipindah bukukan ke jenis pajak yang lain. Tapi kalau misalnya mau PPS-nya dari pemindah bukukan itu nggak bisa. Oh, Bisa. jadi apabila pembayaran PPS-nya lebih, maka bisa dipindah bukukan Bisa. untuk pembayaran yang lain. Tuh, tapi tidak bisa melakukan pembayaran PPS ini menggunakan Pemindah PBK, bukukan. pemindah Nggak bisa. bukuan. Harus tetap setor tunai. Harus setor ya. langsung Oh, setor. gitu. Setor tunai atau kirim gitu kan. Iya. Nggak harus tunai, jauh sekarang. Iya, sekarang nggak pakai tunai ya. Sekarang udah online semua. Sudah Online. online. Ya, Iya. sudah tinggal geser, sudah tinggal debit ya, Betul, auto debit tinggal ya. Oke. banking gitu kan. Gampang pokoknya sekarang. Sama Bangun kayak tidur pembayaran pajak gitu ya. kan, dia bisa langsung ikut PPS kan. Mana tahu nih kan yang nonton misalkan malam-malam gitu kan. Iya. Malam-malam nonton ini kan, oh iya aku pengen Terus ikut langsung PPS gitu mau kan. ikut Mau PPS. Tapi Iya. ngantuk gitu kan, ngantuk besok bela gitu kan, tidur dulu kan. Pas bangun tuh ingat gitu, PPS gitu. Bisa langsung. Bisa tempat langsung. tidur Bisa gitu kan. langsung ya. 24 jam jadi. Iya, atau kalau malam-malam pas belum ngantuk langsung gitu situ kan. Iya. Nah, itu bisa Boleh, juga. boleh. Pokoknya Asal nggak tidurnya di tanggal 30 Juni. Karena Betul. begitu bangunnya sudah 1 Nah, Juni iya, udah nggak bisa ikut lewat. PPS lagi kan. betul ini Udah tinggal nangis-nangis doang ya, aduh nggak bisa ikut PPS lagi. mungkin Karena itu. waktunya tinggal sedikit sekali. Apalagi ya belum ini kita ya. Kira-kira apa lagi? Mungkin karena Mungkin informasi apa lagi yang bisa kita sampaikan ke kawan Iya. pajak terkait Kalau- dengan pelaksanaan PPS? Kalau nggak ada aku summary aja berarti. Boleh. Atau paling nggak Tambahin summary. sedikit. Mas Ode saja men-summary. Penambahan sedikit aja kan tadi kan. Jadi benar-benar PPS ini sangat menguntungkan dan sangat mudah tadi ya, karena dari tarifnya sangat menguntungkan wajib pajak karena tarifnya lebih kecil dan juga bisa dilakukan di mana saja karena sudah online tadi ya. Yeah. Tapi juga apabila Bapak Ibu kawan-kawan pajak ya di rumah ingin lebih mendapat kepastian, lebih kejelasan, kalau di kantor pajak sekali ini kita membuka helpdesk PPS. Oh iya. Nah, jadi bisa langsung datang, bisa mau bertanya, mau dibimbing untuk melakukan pelaporan pengungkapan PPS, bisa langsung datang ke kantor. Iya, betul. Itu kayaknya di tiap-tiap kantor pelayanan pajak menyediakan Ya, gitu. konsultasi helpdesk PPS ya, dihususkan, tidak dicampur dengan konsultasi yang lain, memang khusus untuk membantu wajib pajak untuk mengikuti program PPS ini ya. Oke. Ya, ini mau dari Langsung Sumari, di-summary dari Prodi sana? ya? Mbak Linda aja. Langsung di summary aja ya. Paling balik aja. Aku aja. Langsung di summary aja sama Mas Ode berarti. Ini Tadi- udah terakhir ya habis ya ini ya. Betul ya. Jadi kalau kita summary tadi PPS itu kan atau program pengungkapan sukarela adalah sebuah program gitu ya, yang diberikan oleh pemerintah untuk wajib pajak jika ada kewajibannya yang belum atau kurang dilaporkan terkait dalam aspek tahunannya ya, itu bisa dilakukan melalui pelaporan harta gitu ya, atasnya pengungkapan hartanya dengan membayar harta dengan membayar PPh final sejumlah dengan hartanya, dan harta ini harta bersih ya, harta bersih, di mana ada dua kebijakan ya, ada dua kebijakan PPS ini, kebijakan 1 dan kebijakan 2. Untuk kebijakan 1 itu bisa diikuti oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan yang pernah mengikuti tax amnesty gitu ya, dan dengan golongan tarif 6%, 8% dan 11% gitu ya. Sudah dijelaskan tadi gitu ya, dari paling tinggi 11%, paling rendah 6%. Ya. Dengan konsekuensinya masing-masing gitu kan. Dan untuk kebijakan 2 itu hanya bisa diikuti oleh orang pribadi ya. Orang Oke. pribadi. Dan tadi lupa untuk basis hartanya ya. Basis Untuk hartanya, kebijakan ya. 1 dari harta yang diperoleh dari tahun 1986 sampai dengan tahun 2015. Dan untuk kebijakan 2 tadi yang selain diikuti oleh OP saja gitu ya, orang pribadi saja, itu pun basis hartanya untuk harta yang diperoleh dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang belum gitu ya. dilaporkan. Yang belum dilaporkan pada SPT tahunan tahun 2020 dan masih dimiliki ya, masih Ya, dimiliki dan sampai dengan akhir tahun 31 Desember 2020
Gitu. Dan untuk tarifnya sama ya, ada 3 lapisan juga. Dia dengan yang paling rendah 12%, tarif tengah-tengahnya 14%, dan yang paling tinggi 18%. Nah, itu berlaku sama perlakuannya gitu ya dengan yang kebijakan 1 seperti itu. Dan juga tadi jangan dilupakan kalau tata perhitungannya ya. Tata perhitungannya itu adalah harta bersih di mana nilai hartanya dikurangi dengan pokok utang yang terkait dengan hal tersebut, di mana untuk kebijakan 1 bisa diakui hanya 70% untuk orang pribadi dan 50% untuk badan gitu ya. Dan untuk kebijakan 2 pokok utangnya bisa diakui seluruhnya gitu, baru dikalikan dengan tarifnya, maka itu adalah tarif PPh final yang harus dibayar gitu kan. Dan tapi sebenarnya nggak perlu ini juga karena kan otomatis tadi kan. Iya, sudah menghitung sendiri kan. Sudah otomatis di SPPH-nya kawan pajak tinggal ngisi aja tuh. Jadi nggak perlu dihafal lah tarif-tarifnya. Itu cuma sebagai tadi bayangan aja kan, bahwa memang kalau tadi kita hitung-hitung gitu kan lebih murah gitu kan, jauh lebih murah. Mungkin kan ada yang mesti tahu dulu kira-kira berapa yang dibayar. Pakai perbandingan aja. Perbandingannya apa sih kan, ikut dan nggak ikut. Kalau misalkan sama aja mending nggak usah ikut. Iya. Gitu kan, gitu. Apa mau investasi atau enggak gitu ya. Betul. Jadi kan dia sekalian nyiapin duitnya. Iya. Kira-kira kalau kurang badan harus diinvestasikan seperti itu ya. Iya, jadi itu dan jangan lupa juga batas waktunya ya. Batas waktunya kalau misalkan sudah berkomitmen maka harus direpatriasi juga tadi yang berkomitmen untuk mengembalikan harta yang ada di luar negeri. Ataupun itu paling diinvestasikan ya. betul ya. Untuk repatriasi paling lama tanggal 30 September tahun 2022, dan untuk investasi asetnya paling lama harus sudah diinvestasikan akhir September tahun 2023, lebih ke situ. Dan kayaknya ini kayak program ini kan berarti kita kayak udah tahu gitu ya harta-hartanya gitu kan. Ini lebih ke kayak bukti cinta mungkin gitu kan. Iya, benar tadi. Bukti cinta dari sebenarnya kalau dari kantor gitu, ya, dari negara kita kepada wajib pajak gitu kan. Dari kantor pajak sini sudah tahu sih sebenarnya wajib pajak ini ada harta yang belum dilaporkan. Tahu sebenarnya kita kan. Cuman karena cintanya kita dengan wajib pajak, kita berikan kesempatan. Ini pengungkapan cinta kita. Secara sukarela. Jadi kita harap sih cinta kita berbalas gitu. Berbalas, benar sekali. Karena seperti halnya cinta gitu kan, harta juga harus diungkapkan gitu kan. Benar sekali. Jadi ikut TPS ya, kawan pajak ya. Closing statement yang bagus banget. Jadi jangan lupa ya kawan pajak, mungkin setelah ini jangan ragu lagi seperti yang sudah kami ungkapkan sebelumnya, sudah juga diberikan instruksi manfaatnya. Semoga setelah ini kawan pajak ditambah yakin nih, langsung ikut PPS. Itu tadi Mbak ya, dari ragu-ragu ikut jadi ragu-ragu nggak ikut. Jadi ragu-ragu nggak ikut. Jadi sebagai informasi juga di bulan Juni ini mungkin karena baru banyak yang sadar ya. Tuh. Lonjakan peserta dari PPS ini sangat tajam di bulan Juni. Nah, jadi jangan sampai kawan pajak juga ketinggalan. Benar. Lupa Kalau bisa ikut PPS. habis langsung nonton ini langsung jangan tunda-tunda lagi. Jangan sampai kelupaan ya. Jangan sampai kelupaan. Jangan sampai nyesel nggak ikut. Jangan sampai nyesel, iya. Nanti kena 30% plus 30% 12%. plus 200%. Mungkin itu kali. Baik, itu aja ya kali ya. Kita mau makan dulu. Episode kali ini kita tutup di sini. Nanti closing statementnya silakan Mas Bambang dicari sendiri. Ya, nanti Mas Bambang. Oke Mas. Siap. Salam satu bahu. Salam satu bahu. Nah, gampang kan? Mudah toh? Ayo manfaatkan PPS. Ikan cepat, ikan pepes. Ayo cepat ikut PPS. Ikuti Scarepotek selanjutnya.